Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya rekan-rekan semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan untuk rekan mahasiswa khususnya di semester 6 akuntansi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar di mata kuliah akuntansi koperasi ya. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, di mana pertemuan yang pertama kita sudah sepakat di dalam suatu kontrak perkuliahan ya. Alhamdulillah semuanya sudah disetujui, sudah disepakati dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak perkuliahan. Untuk perkuliahan kali ini kita masih menggunakan online ya, karena memang belum masa pandemi ini belum berakhir dan belum sepenuhnya diizinkan untuk tatap muka. Baik rekan mahasiswa yang saya banggakan untuk akuntansi koperasi dengan 3 SKS ya. Di sini kita akan banyak belajar dari mana akuntansi koperasi bukan hanya dasarnya koperasi, bukan hanya pembentukan koperasi, sejarah koperasi, tetapi nanti akan lebih lanjut lagi ke akuntansinya. Jadi di sana nanti ada laporan keuangan dan lain sebagainya gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini, karena ini adalah pendahuluannya, kita akan belajar dari dasarnya, karakteristik koperasi, persyaratan pendirian koperasi, kemudian ada undang-undang perkoperasian yang mengatur di dalamnya, gitu ya. Nah, untuk saya sangat paham, ya, sangat-sangat percaya ya, di mana mahasiswa sebenarnya sudah tahu tentang koperasi, apalagi di sini sudah ada yang bekerja di koperasi, bahkan di perbankan sudah ada ya. Jadi ini lebih mendalamin lagi tentang perkoperasian. Dimulai dari karakteristik jadi koperasi ya. Jadi sebelum terwujudnya suatu koperasi itu ada sejarah bahwa zaman dahulu ya pada tahun 1947 itu berdirinya koperasi. Namun sebelumnya itu sebelum ada koperasi itu ada namanya lumbung desa. Yang mana lumbung desa adalah sebagai wadah untuk masyarakat menyimpan padinya di lumbung desa dan dia mendapatkan uang, karena memang zaman dulu itu sangat jarang sekali adanya uang. Jadi bagaimana masyarakat dulu itu bisa mempunyai uang, karena mereka adalah sebagai petani padi yang kemudian menginginkan uang, dia menyimpan padinya itu ke lumbung, kemudian mendapatkan uang sebagai pinjaman. Jadi meminjam uang itu dengan sebagai ini ya, syarat untuk mendapatkan uang itu dia menyimpan padinya gitu ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana sih perekonomian rakyat ini bisa diperbaiki? Karena keberadaan yang seperti ini, lumbung desa ini kurang memadai, dan kemudian berkembanglah menjadi sebuah koperasi. Maka pada tanggal 12 Juli 1947 itu diselenggarakan Kongres Koperasi. Nah, se-Jawa itu ada di Tasikmalaya, kemudian terbentuklah namanya Sokri ya, atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Dan sampai sekarang tanggal 12 Juli itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi gitu ya. Rekan mahasiswa sudah paham siapa Bapak Koperasi gitu ya. Kalau nggak tahu nih bangkitannya Bapak Koperasi Indonesia gitu ya. Kemudian salah satu untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang 1945 itu untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, ya baik itu material maupun secara spiritual, yaitu dengan adanya koperasi. Karena koperasi ini adalah suatu organisasi yang non nirlaba ya, bukan untuk mencari keuntungan, karena di sini koperasi adalah untuk dari anggota untuk anggota. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan itu bukan kemakmuran seseorang aja yang ada di dalam anggota, tetapi ya kemakmuran seluruh anggota koperasi.
gitu. Nah, bagaimana sih bagaimana sih bisa terwujudnya sebuah koperasi? Syaratnya bagaimana? Minimal ya, minimal ada berapa orang yang disyaratkan. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa koperasi itu ada dua macam. Ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Yang mana koperasi primer itu syarat pendiriannya ada minimal itu 20 orang baru bisa terbentuk suatu koperasi. Jadi kalau belum 20 belum bisa terbentuk suatu koperasi. Kemudian ada namanya koperasi sekunder. Koperasi sekunder itu terbentuk jika ada gabungan dari 3 koperasi ya, maka bisa disebut dengan koperasi sekunder. Jadi kalau mau mendirikan koperasi itu kita harus mencari anggota 20 orang terlebih dahulu gitu ya. Jadi koperasi itu adalah suatu perkumpulan orang-orang dengan dasar persamaan derajat, tidak memandang haluan, agama, terlebih lagi politik. Jadi di dalam koperasi itu tidak ada bahasan tentang agama, kemudian politik. Jadi tidak ada rasnya di sini ya. Karena semuanya itu mempunyai tanggung jawab yang sama. Unsur yang terkandung di dalam koperasi itu ada 3. Ada unsur demokrasi, sosial, dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Namanya demokrasi ya, semuanya harus dimusyawarahkan. Sebelum mengambil suatu keputusan itu ada namanya musyawarah. Nah, berarti di dalam koperasi itu ada namanya kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu siapa gitu ya. Nah, pemilik koperasi di sini adalah anggota. Yang memiliki koperasi adalah anggota. Dan pelanggannya ada ya dari anggota itu. Apakah dari luar bisa menjadi pelanggan? Bisa. Tetapi pelanggan utama adalah dari anggota. Karena dalam koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya terlebih dahulu ya. Kekuasaan yang tertinggi di sini berada di rapat anggota. Seperti tadi saya sudah menyinggung bahwa di dalam suatu koperasi itu segalanya itu harus dimusyawarahkan ya. Jangan mengambil suatu tindakan yang mana para anggota itu malah tidak tahu gitu ya. Kemudian kalau ada rapatnya, jadi di situ rapat anggota itu adalah suatu kekuasaan tertinggi karena di situ terwujudnya suatu kemakmurannya. Jadi apa yang udah disepakati secara bersama di dalam suatu rapat anggota itu keputusan yang terbaik. Satu anggota adalah satu suara, yang mana organisasi ini memang secara demokrasi. Makanya semuanya banyak berdasarkan musyawarah. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota terlebih dahulu ya. Nah, ada undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 ya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 gitu ya. Jadi dulu terbentuknya pada tahun 47 belum ada undang-undang yang mengaturnya ya. Kemudian undang-undang yang mengatur perkoperasian secara detail itu tahun 92 ya. Dan sebelumnya memang sudah ada undang-undang ya, makanya dia sudah ada namanya Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dan ini berdasarkan kegiatannya pada prinsip koperasi yang sekaligus gerakan koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Itu inti daripada koperasi yang ada di dalam Undang-Undang RI nomor 25. Jadi landasan koperasi yang paling utama adalah Undang-Undang 45 dan Pancasila. Jadi koperasi itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Jadi lebih paham lagi ya, karena di situ ada kesejahteraan yang dipimpin oleh rakyat Indonesia. Nah,
Di sini ada, karena koperasi itu adalah tujuannya mensejahterakan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa koperasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai persamaan derajat, yang tidak membedakan antara ras di situ, kemudian tidak ada namanya unsur politik, tujuannya adalah untuk kemakmuran bersama. Gitu ya. Jadi sangat beda sekali dengan PT ya, karena PT itu adalah suatu organisasi yang mencari keuntungan ya. Kalau ini non nirlaba. Tujuan koperasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 adalah untuk mensejahterakan anggotanya yang khususnya dalam masyarakat pada umumnya, kemudian untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila. Nah, apa sih fungsi dan peranan koperasi yang ada di dalam undang-undang tersebut? Nah, rekan-rekan semuanya nanti akan bisa ya lebih paham lagi dengan membaca, dengan menambah wawasannya dari sumber-sumber lain ya, yang dimana fungsi terutama di sini adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya ya, khususnya dan masyarakat yang pada umumnya, yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial ya, itu yang pokoknya. Kemudian di mana koperasi itu selalu berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi itu yang menjadikan dasar daripada suatu koperasi. Nah, untuk prinsip daripada koperasi bahwa keanggotaan itu bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela itu jangan berat jangan berat untuk membantu rekannya atau anggotanya di situ, semuanya harus sadar bahwa ini adalah koperasi untuk kita bersama yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota dan untuk semuanya ya, masyarakat pada umumnya. Jadi keberadaan koperasi jika sudah terbentuk itu jangan sia-sia saja ya, harus bisa mensejahterakan. Kemudian di sini mempunyai sifat yang terbuka, di mana keanggotaan koperasi itu tidak dilakukan secara diskriminasi dalam suatu bentuk apapun. Nah, itu ya. Jadi syarat untuk keanggotaan itu berdasarkan kepentingan ekonomi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Paham semuanya ya. Kemudian pembagian sisa hasil usaha itu dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi pembagian SHU itu berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lainnya ya. Tapi pembagiannya itu sama ya berdasarkan dengan modal yang dititipkan di koperasi untuk suatu pergerakan. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal simpanan yang disetorkan kepada anggota akan digunakan oleh koperasi untuk melayani anggotanya, ya termasuk dirinya sendiri yang menyiapkannya. Jadi semuanya adalah untuk kesejahteraan anggota. Begitu ya. Kemudian untuk kemandirian koperasi, di sini koperasi itu harus mampu berdiri sendiri dalam suatu pengambilan keputusan dan organisasi. Artinya mandiri itu berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain. Ya. Karena prinsip daripada akuntansi adalah untuk meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalam mencapai tujuan koperasi. Jadi kita harus ingat dulu tujuan koperasi itu apa gitu ya.
Jadi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Memang harus mandiri ya, tidak tergantung dengan perbankan ataupun yang lainnya. Jadi ya modal dari anggota untuk anggota gitu ya. Kemudian ini untuk pendidikan koperasi, pengurus koperasi, seorang anggota koperasi yang harus mampu membuat kebijakan yang baik. Maka pendidikan daripada anggota juga diperlukan. Untuk suatu koperasi memang dituntut sumber daya yang berkualitas, yang memiliki kemampuan berwawasan luas, kemudian memiliki solidaritas yang kuat dalam mewujudkan suatu koperasi. Jadi jangan mendirikan koperasi jika anggotanya itu kurang paham tentang koperasi, kemudian wawasan tentang koperasi itu juga masih dangkal. Jangan pernah berani untuk mendirikan sebuah koperasi. Maka koperasi didirikan dengan sumber daya yang memiliki pendidikan, kemudian mempunyai wawasan yang luas ya. Kemudian memang dia dikatakan sumber daya yang berkualitas itu yang mempunyai ide, kemudian pergerakannya itu berani ya, berani mengambil suatu keputusan yang baik ya tentunya. Kemudian kerjasama antar koperasi untuk mencapai suatu tujuan koperasi, maka diperlukan suatu kerjasama antar koperasi ya, sehingga dapat mencapai suatu hasil yang optimal. Karena suatu koperasi itu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka satu koperasi itu bisa bekerja sama dengan koperasi yang lainnya ya biar bisa seimbang untuk ke tingkat kemajuannya. Nah, di sini saya berikan perbedaan ya antara koperasi dengan badan usaha lain. Yang di sini saya membandingkannya antara koperasi dengan PT. Bahwa koperasi itu merupakan suatu kumpulan orang. Ya, orang-orang tadi minimal 20 orang terbentuknya suatu koperasi primer. Kalau PT itu mempunyai kumpulan modal ya. Kalau sudah ada modal nih baru bisa terbentuk dari suatu PT. Tidak perlu banyak orang. Saya mempunyai modal cukup banyak misalnya, maka saya berani mendirikan PT. Jadi bisa satu orang bisa mendirikan PT. Kalau koperasi itu minimal 20 orang karena di sini untuk mensejahterakan anggotanya ya. Hak suara terbatas pada suara, bukan pada jumlah uang yang ditanamkan. Maka dikatakan bahwa keputusan tertinggi, kekuasaan tertinggi adalah di rapat anggota. Ya, karena suara terbanyak itu di mana ini? Di suatu rapat anggota. Sedangkan di PT itu hak suara itu menurut jumlah saham yang dimiliki. Oh, saya tadi mempunyai modal, kemudian datang lagi orang B mau menanamkan modalnya, menginvestasikan modalnya itu ke perusahaan saya misalnya, ternyata modalnya si B ini lebih besar dari modal saya. Dan di sini adalah jumlah saham yang dimiliki. Kemudian datang saya lagi, saya itu modalnya lebih besar lagi. Maka hak suara terbesar itu ada di pemilik modal yang paling banyak. Yang ketiga, tidak mengejar untuk suatu keuntungan, tetapi di sini adalah untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Sedangkan untuk PT itu adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau arus kas yang ada di PT itu terus-menerus ya, ada pergerakan penambahan di arus kas, maka perusahaan atau PT ini mengalami kemajuan gitu ya. Beda dengan koperasi gitu ya. Koperasi itu terwujudnya suatu kesejahteraan apabila anggotanya ini sejahtera itu kebutuhan belanjanya ada di koperasi gitu, kemudian untuk meminjam modal ada di koperasi gitu. Kalau koperasi ini memiliki modal bisa meminjamin anggotanya, berarti koperasi ini bisa dikatakan maju ya.
Jumlah modal itu berubah-ubah di koperasi dan tergantung dari jumlah anggotanya. Semakin banyak anggota di dalam koperasi, semakin banyak modal yang dimiliki oleh koperasi. Beda sekali dengan PT, di mana PT itu jumlah modalnya tetap, di mana bisa dikatakan oh ini mah bisa banyak kasnya, itu dari ditentukan modal saham, ya sahamnya dari siapa saja. Kemudian yang kelima adalah pengawasan dilakukan oleh anggota, sedangkan di PT itu pengawasannya dilakukan oleh penanam modal, gitu ya. Yang menanam modal 3 orang misalnya ya di PT, maka 3 orang ini akan mengawasi proses produksinya, kemudian marketingnya, hasilnya gitu. Itu di PT. Yang mengawasi adalah mereka para pemegang saham atau para investor. Begitu rekan mahasiswa untuk pertemuan kali ini. Mohon kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar dan nanti akan saya jawab secara lebih detail lagi untuk pendahuluan di koperasi ini. Baik rekan mahasiswa, saya akhiri pertemuan yang pertama ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.